Terus ke bawah, ke bawah. Jantung, jangan lupa. Bawah lagi, dikit lagi. Nah, ini stop, stop ya. Jadi tipe-tipe otot jantung itu, sorry, dalam jantung kita itu terdiri dari semuanya itu otot sebenarnya ya, otot jantung. Nah, tapi di antara otot itu ada sel-sel yang spesialisasinya adalah sebagai excitatory cell. Ya, dia bisa membentuk aksi potensial sendiri. Namanya disebut sel pacemaker, ya, atau pacemaker cell. Nah, sel pacemaker inilah yang eh, membuat jantung kita itu bisa bersifat otomatis. Artinya dia tidak butuh impuls dari luar agar dia bisa berdetak. Impulsnya dari jantung itu sendiri. Nggak ada organ lain di tubuh kita yang bisa seperti hanya jantung. Ya. Nah, disebut excitatory cell. Makanya slide selanjutnya, ya Pak. Nah, sel jantung kita itu punya sifat automaticity. Automaticity itu artinya dia mampu memproduksi aksi potensial sendiri secara reguler dan spontan. Ya, dia dibiarin aja, dikasih apa? Jadi misalnya ya, jantungmu itu dikeluarkan dari tubuhmu, terus dia dikasih nutrisi, dikasih darah, itu dia bisa detak terus. Walaupun orangnya meninggal, dia bisa berdetak terus, asalkan ada nutrisinya. Itu disebut automaticity karena ada sel excitatory atau sel pacemaker. Nah, kedua dia disebut excitability. Jadi setelah sel pacemaker tadi mencetuskan impuls listrik, impuls listriknya atau aksi potensialnya itu akan membuat eh, sel-sel di sekitarnya akan aktif juga melalui aksi potensial yang dicetuskan oleh sel di sebelahnya. Sel sebelahnya gitu juga gitu, akan aktif lagi. Kemudian sel berikutnya akan aktif ya, sehingga secara keseluruhan eh, aksi potensial itu seakan-akan menjalar gitu ya, dari pusatnya menjalar ke seluruh jantung. Ya, itu disebut excitatory. Akhirnya menjalar aktif, akhirnya bentuk aktif dari sel jantung itu adalah kontraksi. Makanya sel jantung kita itu setelah dikasih listrik, dia bisa berkontraksi untuk memompa jantung. Dia juga ada sifat conductivity, dia mengantarkan impuls listrik, rhythmicity atau dia iramanya itu reguler, ada berirama gitu ya, tidak irregular atau tidak beraturan, tapi dia beraturan, ritmik, dan dia bisa berkontraksi atau merespon dari aksi potensial tadi. Oke, next slide. Ini kita lewati ya. Jadi sama terus ke bawah. Katup jantung ini kita lewatin aja, nggak apa-apa. Lewatin, lewatin, lewatin anatomi yang ini ya. Lewatin. Jadi katup ini stop ya. Jadi katup jantung kita itu kan ada empat ya. Ada dua katup atrioventrikular dan dua katup semilunar. Atrioventrikular itu dari dia membatasi antara atrium dan ventrikel ya. Ada dua, atrioventrikular kanan dan atrioventrikular kiri. Yang kanan itu disebut tricuspid, yang kiri disebut bikuspid atau mitral ya, atau mitral. Nah, katup jantung itu dia membuka dan menutup sesuai detak jantungnya. Kalau jantung sedang memompa darah keluar dari jantung, maka katup atrioventrikular itu akan menutup, ya, menutup agar jantungnya mengarahnya ke aorta dan ke paru-paru. Dia tidak balik lagi ke atrium. Itu pada saat sistol ya. Pada saat kontraksi ventrikel, pada saat sistol, maka katup atrioventrikular kanan dan kiri menutup, atau mitral dan trikuspid menutup. Nah, menutupnya katup mitral dan trikuspid pada saat sistol itu terdengar sebagai bunyi jantung pertama, jantung satu. Pada saat sistol atau saat kontraksi
ventricle. Nah, pada saat diastol atau pengisian ventricle, atrioventrikular membuka, yang menutup adalah katup semilunar di aorta dan pulmonal. Menutup agar darahnya nggak tembus langsung ke aorta kan. Nah, menutupnya katup aorta dan pulmonal itu disebut bunyi jantung kedua. Itu terjadi pada saat diastol atau pada saat pengisian ventricle. Ya. Cara kita mendengarkan nanti dengarnya kalau mitral itu berarti di apex jantung ya, di JS5 MCL sinistra. Kalau katup trikuspid itu di sternal line ECS4. Aorta dan pulmonal itu di ECS2, sternal line kanan dan kiri ya. Yang kiri itu pulmonal, aorta yang kanan. Oke, next slide. Jadi kesimpulannya suara jantung itu di apa? Dibentuk oleh menutupnya katup jantung. Ya ini kardiomasa atau sincitium ini adalah jembatan ya, seperti jembatan itu untuk mempermudah aksi potensial itu menjalar di antara sel ya, lebih cepat menjalarnya. Next, ini next lagi. Jadi aksi potensial saya jelaskan singkat ya. Aksi potensial jantung itu diperankan oleh beberapa kanal ion. Next ya, next next. Nah ini ya, beberapa kanal ion dan terdiri dari 4 fase ya. Fase 0 ini yang fase depolarisasi cepat. Jadi pada saat resting, istirahat, eh, membran sel otot jantung itu negatif ya, negatif 90. Kenapa dia negatif? Karena yang sisi positifnya itu banyak di dalam. K-nya kalium itu banyak di dalam, N-nya banyak di luar, natriumnya banyak di luar ya, banyak di luar. Nah, pada saat ada aksi potensial, ini akan membuka, channel ini akan membuka kanal natrium atau sodium ini ya, akan membuka fase 0. Membuka natrium yang di luar itu jadi banyak masuk ke dalam. Akhirnya yang di dalam lebih positif. Ya, akhirnya jadi fase depolarisasi ini. Jadi min 90 ke plus 20 ini atas ini ya. Karena kanal natrium membuka, natrium yang banyak di luar akan masuk ke intrasel. Jadi intraselnya lebih positif. Kemudian fase antara satu ke dua itu sodiumnya menutup, kemudian seharusnya setelah itu kanal kalium itu akan membuka. Nah, kalau kalium membuka, kalium itu banyak di dalam sel. Jadi, kalau kanalnya membuka, kalium itu akan keluar semua dari dalam sel keluar. Nah, akhirnya nomor potensialnya akan kembali negatif karena kurang positif ya, negatif. Tapi pada awal-awal pada fase 2 itu akan diimbangi dulu oleh kanal kalsium ya. Jadi kanal kalsiumnya membuka untuk mengimbangi kalium yang keluar ya. Akhirnya akan jadi fase plateau atau mendatar di dua nih. Bukan itu yang dua. Nah, itu mendatar dulu. Kedua itu mendatar. Nah, baru yang ketiga kalsiumnya menutup dan potasiumnya membuka sempurna sehingga kaliumnya keluar semua, di dalam jadi lebih negatif lagi. Akhirnya kembali ke fase 4 resting membran ya. Nah, fase plateau itu, fase 2 ini khas pada otot jantung ya, di otot lain tidak ada. Itu karena adanya kanal kalsium yang mengimbangi terbukanya kanal kalium ya. Oke, next. Masa refraktori ini adalah masa di mana jantung itu sudah tidak bisa dipicu lagi ya. Jadi kalau dia dalam masa refraktori, walaupun ada aksi potensial, jantung itu tidak bisa beraksi lagi, tidak bisa kontraksi. Ya, ada dua refraktori yang namanya relatif dan
absolute refractory period. Ya, itu biasanya di akhir kalau di ECG itu di akhir gelombang R. Jadi di akhir masa repolarisasi ventricle, sorry di awal-awal masa repolarisasi ventricle ya. Jadi di akhir sistol itu, nah itu masa refraktori. Jadi dia kalau dikasih stimulan lagi dia nggak bisa kontraksi ya. Refractory period. Next, ini saya lewatin aja, nggak perlu. Next, next, next. Ke bawah deh. Terus sudah ya. Bentar, yang gambar. Nah ini ya, ini ya. Jadi tadi kan saya bilang bahwa sel jantung kita itu namanya ada sel excitatory ya. Sel excitatory itu tidak ada di seluruh jantung, tapi dia terpusat di beberapa area yang disebut SA node, AV node, AV bundle, dan Purkinje fiber. Tapi yang pertama kali muncul kasih potensial utama itu adalah dari SA node ya, pada orang normal ya. Jadi pertama kali aksi potensial muncul itu adalah di SA node. Dia letaknya di atrium kanan, di dekat vena cava superior gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal, di manakah sel pacemaker utama yang mengawali aksi potensial pada orang normal? Bilangnya SA node, AV node, itu Purkinje fiber. Ya. Apa jawabannya? SA node. Ya, awalnya dari atas, dia SA node duluan, kemudian baru menyebar ke bawah ke AV node, kemudian ke berkas kanan dan kiri ya, left bundle, left right bundle, sampai akhirnya ke ujung-ujung Purkinje fibers. Ya. Oke, next. Ini next, ini nggak usah. Cardiac cycle itu atau siklus jantung itu tadi sudah saya singgung ya. Jadi siklus jantung itu gampangnya ada dua ya, sistol dan diastol. Ya, sistol itu adalah saat kontraksi ventricle. Jadi pada saat jantung itu, ventricle itu kontraksi dan mengeluarkan isinya, mengeluarkan darah ke aorta dan arteri pulmonalis. Fase kedua adalah diastol atau pengisian ventricle. Pengisian ventricle itu berarti ventrikelnya terisi oleh darah dari atrium. Ya. Awalnya dia dominasinya adalah mengisi secara pasif. Artinya jantung kita itu relaksasi gitu, ventrikelnya membuka, akhirnya darahnya kesedot ke bawah gitu, ventrikel dari atrium. Nah, pada akhir fase diastol itu ada namanya di sepertiga akhir itu ada atrial kontraksi, baru atrial berkontraksi. Jadi kontraksi atrium itu hanya sekitar 30% dari keseluruhan fase diastol ya, nggak begitu penting sebenarnya. Yang lebih penting adalah pengisian pasif karena ventrikel kita yang meregang. Nah, kontraksi atrium itu kalau di ECG itu adalah gelombang P, ya, P kontraksi atrium. Tapi yang penting adalah kontraksi ventrikel kan. Kontraksi ventrikel itu besar karena ototnya besar, gelombangnya disebut gelombang GRS. Gampangnya itu ya. Next. Nah, ini nggak usah kalian pelajari, nggak apa-apa ini. Cardiac cycle ini terlalu rumit untuk semester 6 seharusnya. Next. Next. Ini nggak usah juga. Prelude dan afterload ya. Jadi, prelude dan afterload itu adalah suatu istilah pre itu dari sebelum ya. Prelude itu berarti merepresentasikan volume darah, jumlah volume darah yang mengisi ke ventricle. Itu disebut prelude. Nanti apa sih kepentingannya? Prelude itu pengaruhnya ke cardiac output ya. Kalau prelude-nya kecil, cardiac output-nya juga kecil. Ya, artinya kalau isi darah yang mengisi ke ventricle pada saat diastol itu sedikit, ya nanti yang keluar juga harus sedikit, cardiac output-nya juga harus sedikit. Kalau afterload itu adalah tahanan yang dihadapi oleh ventricle pada saat kontraksi. Ya. Kata lainnya, afterload itu adalah tekanan aorta atau tekanan darah. Ya. Next.
Jantung sebagai pompa. Jadi jantung kita itu fungsinya kan memompa darah ya, Dek ya. Memompa darah. Nah, kekuatannya itu diukur dengan istilah yang disebut cardiac output. Ke bawah, nggak usah ini. Ke bawah, ke bawah lagi. Ini nggak usah juga ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, ini yang penting. Nah, cardiac output, lihat yang tengah itu ya. Cardiac output adalah jumlah darah yang dipompa oleh tubuh dalam 1 menit. Dalam 1 menit ya. Berarti dia rumusnya adalah, kalau kita logika ya, berarti setiap dia memompa dikalikan dengan jumlah pompaannya dalam 1 menit kan, atau heart rate kan. Jadi namanya stroke volume dikalikan heart rate. Stroke volume itu adalah sejumlah darah yang dipompa setiap kali kontraksi, setiap kali sistol. Itu disebut stroke volume. Ya. Jadi cardiac output normalnya itu sekitar, kalau orang dewasa itu ya, 4,5 sampai 5 liter per menit. Ya, itu orang dewasa ya. Rumusnya adalah stroke volume dikalikan heart rate ya. Rata-rata stroke volume itu sekitar 70 ml, heart rate itu rata-rata ya 80 sampai 100. Jadi kalau dikalikan 80 kali 7 sekitar 5 liter. Ya, stroke volume rumusnya gimana? Kita susah itu mengukur stroke volume itu, nggak bisa secara langsung ya, harus dengan pendekatan lain ya. Kita bisa mengukur end diastolic volume, itu bisa kita ukur lewat echo, end systolic volume juga bisa kita ukur. Ya, jadi yang bisa kita ukur itu dua ini. Jadi stroke volume adalah EDV dikurangi ESV. End diastolic volume dikurangi end systolic volume. End diastolic volume itu apa? Jadi volume darah, volume ventricle pada saat masa akhir pengisian ya, atau masa masa akhir diastol. Ya. Jadi ventricle lagi penuh tuh, penuh darah. And systolic volume itu setelah dia sistol. Jadi saat mengempis ini, itu volumenya berapa. Memang darah itu nggak bisa, nggak seluruhnya keluar, deh. Ada sisanya. Nah, ini ya, stroke volume, and diastolic volume itu rata-rata 135 ml, itu saat pengisi penuh. Kemudian setelah kontraksi, itu tersisa sekitar 65 yang tersisa di dalam. Berarti yang keluar itu sekitar 70. Ya, sekali. Oke, sip. Jadi stroke volume normal manusia itu 70, dikali heart rate sekitar 70 sampai 100, sekitar cardiac output normal itu sekitar 5 liter per menit. Oke, next. Nah, ejection fraction itu adalah eh, rasio dari stroke volume dengan end diastolic volume. Ya. Nah, kalau stroke volume-nya 70, EDV-nya misalnya ini katakanlah 120 ya. Jadi EF-nya adalah 70 dibagi 120, sekitar 0,58 atau 58%. Nah, ini adalah EF normal, ejection fraction yang normal pada manusia. Ini yang sering kita gunakan sebagai tolak ukur kesehatan jantung seseorang ya. Orang itu dikatakan gagal jantung atau jantung lemah kalau EF-nya, ejection fraction-nya itu kurang dari 50%. Jadi stroke volume-nya kecil ya, tidak sebanding dengan EDV-nya. Nggak bisa, jantungnya itu kekuatan pompanya itu lemah, itu kurang. Orang normal EF-nya itu di atas 50%. Ya, rata-rata kalau orang sehat sih 60-an ya. Tapi disebut normal itu di atas 50, disebut kurang atau jantung lemah itu bila kurang dari 50%. Ya, kalau kurang dari 40 ini sudah, orangnya sudah gampang sesek, nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja gitu ya. Olahraga nggak mampu, jalan sedikit udah ngos-ngosan. Apalagi sudah di bawah 25, itu orangnya sudah gerak sedikit udah sesek ya. Oke, next. Nah, regulasi dari otot
Regulasi dari jantung. Regulasi jantung itu ada dua ya, yang kalian perlu tahu, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dengan mekanisme Frank Starling namanya. Frank Starling itu intinya adalah jantung kita itu punya sifat elastis ventrikelnya. Jadi semakin diisi pada saat diastul semakin besar, kontraksinya juga akan semakin kuat karena dia elastis kayak per gitu. Semakin diisi, kontraksinya akan semakin kuat. Ya, itu ya, gampangnya kayak gitu. Ya. Nah, yang ekstrinsik itu dominannya utamanya adalah melalui persarafan namanya otonom ya, simpatis dan parasimpatis. Ya. Tadi sudah saya singgung, jantung kita itu nggak perlu apa-apa, dia udah bisa kerja sendiri. Ya, regulasi ini simpatis dan parasimpatis itu hanya meningkatkan atau menurunkan aja, gitu ya. Jadi kalau pas perlu kardiak output yang tinggi, ya kardiak output itu kan berpengaruh ke kebutuhan ya. Kalau orang itu lagi butuh kerja yang berat, maka kardiak outputnya harus tinggi untuk memenuhi metabolisme. Nah, untuk meningkatkannya tersebut butuh namanya dari luar, yaitu simpatis. Saraf simpatisnya akan kerja dominan. Kalau orangnya lagi santai, lagi ingin menghemat energi, maka kardiak outputnya akan diturunkan. Nah, itu yang lebih dominan adalah parasimpatis. Ya. Jadi intinya simpatis itu fungsinya adalah untuk meningkatkan cardiac output, parasimpatis untuk menurunkan cardiac output. Jadi kalau kira-kira parasimpatisnya meningkat, heart rate-nya meningkat atau menurun? Dinda, heart rate-nya meningkat atau menurun kalau simpatis meningkat? Ada yang bisa jawab? Meningkat, Pak. Meningkat ya, benar Zidan ya. Tadi kan cardiac output rumusnya adalah stroke volume kali heart rate kan. Nah kalau agar COP-nya meningkat, heart rate-nya harus meningkat, gitu kan. Kalau perkaliannya begitu kan. Jadi simpatis itu meningkatkan stroke volume dan meningkatkan heart rate. Meningkatkan stroke volume itu caranya dengan meningkatkan kontraktilitas. Ya. Jadi pompanya itu lebih lebih kuat gitu. Kekuatan kontraksinya lebih kuat. Kalau parasimpatis kebalikannya, dia menurunkan cardiac output sehingga heart rate-nya turun, kontraktilitas menurun. Ya. Next dari slide berikutnya. Ini tidak usah. Next, next, next. Inervasinya tadi juga cari sama anatomi. Next, next, next. Nggak usah ini juga. Oh, nanti di slide berikutnya ya. Jadi kadar waktu itu memang berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan metabolisme, tapi yang mengubah utamanya adalah autonomous control ini ya, yang oleh para simpatis dan parasimpatis. Memang ya, faktor lain bisa berpengaruh seperti lokal faktor dan hormonal itu bisa berpengaruh. Tapi yang utama adalah autonomous control. Next, bawah. Lokal faktor contohnya kadar kalsium, kadar kalium, temperatur ya. Misalnya orang itu kelebihan kalium ya, potasium, hiperkalemi. Ya, jadi heart rate dan pulse rate akan decrease. Kemudian kalau meningkat hiperkalemi berat bisa meninggal. Kalsium juga gitu ya. Hiperkalsemi kontraksinya jadi spastik, jadi kaku. Kalau hipo jadi flaccid. Flaccid itu artinya lemes, jantungnya nggak bisa kontraksi dengan kuat. Kalau kurang kalsium ya. Ingat tadi kalsium tadi kita perlukan pada saat fase plateau dari kontraksi ya. Kemudian temperatur juga gitu berpengaruh. Next. Ini anunya ya, keterangannya. Next, next aja. Bisa kamu baca sendiri nanti. Next. Nah, ini ya.
Ini yang utama nih, kalian harus paham ini ya. Jadi yang utama, regulasi utama ekstrinsik untuk jantung adalah simpatis dan parasimpatis. Kamu pahami aja tujuannya. Tujuannya adalah meningkatkan cardiac output kalau simpatis, kalau parasimpatis menurunkan. Biasanya mengikuti itu ya. And systolic volume decrease ya karena kontraksinya lebih kuat, sisanya di dalam lebih sedikit gitu ya. Kalau parasimpatis karena kontraksinya lebih gak kuat, sisanya jadi lebih banyak systolic volume-nya ya. Next. Nah, ini misalnya kondisi-kondisi yang meningkatkan atau yang di mana cardiac output itu meningkat ya. Misalnya kamu ansitas ya, deg-degan apa grogi mau nembak pacarmu gitu ya. Kamu kan grogi tuh. Kamu pasti akan merasa jantungmu berdetak lebih cepat karena cardiac output meningkat tuh. Simpatis akan bekerja, atlet meningkat. Excitement gembira berlebihan. Habis makan, kehamilan itu juga. Dan obat-obatan epinefrin, digital histamin itu obat-obatan yang meningkatkan respon simpatis, simpatis ya. Kalau decrease heart output, misalnya aritmia ya, detak jantungnya tidak beraturan, atau penyakit jantung, misalnya jantung lemah kayak tadi itu, pasti kardiaknya turun. Atau posisi duduk ke berdiri yang terlalu cepat. Ya, pernah kan kalian ya, mungkin ya, posisi dari duduk tiba-tiba berdiri terus kayak mau pingsan gitu ngeliyeng, itu karena pengaruh gravitasi, cardiac output turun karena pengaruh gravitasi. Jadi yang nyampe ke otak sedikit, kamu jadi ngeliyeng. Next slide. Ini kalian baca sendiri ya. Next slide. Sudah itu dari saya tentang jantung ya. Ingat, soal saya nggak akan jauh-jauh dari apa yang saya sampaikan ya. Kalau tadi kalian mendengarkan kuliah saya, pasti akan bisa uh, menjalani ujian dan menjalani materi-materi kuliah selanjutnya. Ya, yang nggak saya terangkan nggak akan saya keluarkan di ujian, tenang aja. Karena itu mungkin bukan untuk semester. Kalian semester berapa? Dua ya. Iya, Bapak. Pasti yang lain-lain tuh terlalu ekstrim ya. Itu untuk semester 6 akan kita berikan di semester 6. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan, ini apa ini? Saya. Oh, nggak perlu ya. Ya, mungkin ke darah tinggi aja ya. Ini sedikit ya. Jadi darah tinggi itu eh, sekarang obat-obatannya adalah yang mengarah ke RAA sistem. Ya, disebut darah tinggi kalau sistolnya di atas 120, diastolnya di atas 80. Ya. Obat-obatan sekarang itu lebih ke menembak ke renin, angiotensin, aldosteron sistem. Ya, contohnya beta ACE inhibitor, beta blocker, ARB, angiotensin receptor blocker gitu ya. Nanti kalian akan dapat obat-obatannya.
RA sistem juga nanti akan ada kuliahnya tersendiri, perkenalan aja nanti ya. Tapi yang kalian harus tahu targetnya nih. Normal itu kurang dari 120 dan kurang dari 80. Kalau lebih dari itu, ya udah disebut hipertensi ya. Udah, itu nggak perlu nih, nggak saya terangkan nggak perlu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, semoga bermanfaat.